Selamat pagi Kak Syafa. Pagi, Kak. Bagaimana nih kabarnya untuk hari ini? Sepertinya kelihatan kayak ada rasa-rasa mengantuk atau gimana ini? Iya, ini baik ya, alhamdulillah. Tapi ya gara-gara ini udah siang ya, jadi ngantuk gitu Udah hawanya. capek gitu? Iya, Tadi habis kegiatan apa aja kok udah capek? banyak sih tadi ada kegiatan kuliah aja sih sama teman-teman gitu. Jadi setelah kuliah terus kesini gitu ya? Mm-mm. Kalau sarapan udah selesai sarapan atau belum? Udah tadi udah sarapan, Udah makan sarapan juga di berarti ya? rumah. Iya, tadi dimasakin sama mama. Oke, untuk kegiatannya sehari-harinya Kak Syafa nih, kalau boleh tahu ngapain aja nih? Saya kegiatan sehari-hari kuliah aja sih sebenarnya, karena kan saya mahasiswi juga. Jadi ya kuliah pulang nugas, mungkin main-main sama temen bentar kalau diajak gitu kan. Kalau ada kegiatan di luar ya main gitu aja sih kegiatan hari-harinya. Oke, berarti kayak kuliah pulang Iya gitu. gitu. Ini nggak ikut kayak organisasi, UKM Enggak, atau iya enggak ikut kayak gitu. Oke, jadi Kak Syafa ini kegiatannya hanya kuliah aja. Mm-mm. Terus semester berapa nih kalau boleh tahu sekarang? Saya kebetulan sekarang semester 3. Oh, udah semester 3 Iya, ya? semester 3. Udah mau berjalan separuh nih. Iya udah sekarang. Gimana nih untuk kuliahnya selama ini? Apakah enjoy di jurusannya Kak Syafa ataukah gimana? Kalau Ada kuliah rasa-rasa sih enjoy aja sih kalau saya, tapi ya kalau saya pribadi sih enjoy aja, suka dengan kuliah saya, walaupun kayak banyak teman-teman yang nggak suka sama kuliah yang nggak enjoy gitu kan. Kalau saya pribadi sendiri sih enjoy aja kuliahnya. Berarti Kak Syafa ini kuliahnya enjoy aja gitu. Iya, Senang nih melakukan kegiatan atau tugas-tugas yang diberikan dosen selama perkuliahan. kalau tugasnya sih tergantung ya. Kalau tugasnya berat ya pastinya agak nggak enjoy gitu, tapi tetap aja dijalanin pelan-pelan aja gitu. Yang intinya mengalir aja nih Kak Safa. Untuk hambatannya selama perkuliahannya Kak Safa nih, kalau boleh tahu apa aja sih Kak yang menurut Kak Safa itu yang bener kayak aduh ini kayaknya mau nyerah nih gitu, atau nggak ada nih kayak oke, Hambatan main-main selama aja. Perkuliahan. hambatan selama perkuliahan apa ya? Kalau sampai mau nyerah sih nggak ada sih kalau dari saya pribadi ya. Kalau dari segi perkuliahan itu ya itu tadi, yang penting saya ngejalaninnya ya jalan aja, nggak usah dipikirin yang terlalu macem-macem gitu kan. Akhirnya ya kuliahnya enjoy, berjalan lancar gitu. Kalau sampai hal-hal yang buruk banget sih enggak sih kalau saya. Berarti Kak Safa ini benar-benar menjalani dunia perkuliahannya tuh se-enjoy itu ya Kak ya? Iya, tapi tetaplah ada khawatir-khawatirnya, nggak selalu enjoy gitu ya. Untuk khawatirnya ini biasanya Kak Syafa ini khawatir terhadap apa ini? Kalau khawatirnya ya kalau khawatir nilainya, kalau udah ngelakuin tugas terus nilainya nggak bagus, terus mesti khawatir ya, khawatir kalau deadline-deadline-nya nggak kekejar, kayak gitu banyak sih sebenarnya khawatir. Tapi pernah nggak sih Kak kalau misalnya Kakak ini deadline-nya nggak kejar terus nilainya buruk gitu? Kalau deadline nggak kekejar tuh enggak sih, saya lebih ke ngerjainnya mepet tapi kekejar gitu, jadi nggak lebih dari deadline gitu. Berarti tipenya Kak Syafa ini ngerjain tugasnya itu mepet-mepet aja gitu. Ya kadang begitu, kadang juga di awal, tergantung mood juga. Biasanya kalau ngerjain tugas senangnya sendirian aja atau berkelompok gitu? Kalau saya ngerjain tugas tuh suka berkelompok, suka sendirian. Yang saya nggak suka tuh kayak di tempat yang rame gitu, saya nggak suka, soalnya saya bukan yang tipe bisa mikir di tempat keramaian gitu. Jadi saya harus benar-benar kayak sepi. Kalau kelompok sih suka juga, cuma ya yang di kelompok itu nggak rame gitu lah sekitarnya gitu. Berarti yang benar-benar suasananya itu kayak tenang, iya nyaman gitu. Saya suka seperti itu. Biasanya kalau ngerjain tugas di rumah aja atau lebih seringnya ya ini di rumah aja atau lebih kayak di kafe atau nongkrong-nongkrong gitu sekaligus main? Saya kalau ngerjain tugas, kalau sendirian biasanya saya di rumah sih. Tapi kalau misalkan ngerjain tugasnya bareng teman-teman gitu di luar, kayak di kafe yang mana yang nyaman gitu, yang nggak terlalu rame karena saya nggak suka rame tadi gitu. Berarti Kak siapa ini kalau misalnya ngerjain tugasnya rame-rame tuh ke distract gitu enggak? Terganggu sebenarnya, saya nggak suka keramaian kalau ngerjain tugas. Oke, berarti fokusnya Kak Safa ini kalau ngerjain tugas itu sepi gitu. Tapi untuk Kak Safa bilang kalau misalnya Kak Safa tadi itu sering mengerjakan tugasnya itu mepet-mepet lah. Iya. Itu apa yang dilakukan Kak Safa sebelum mengerjakan tugas? Kenapa Kak Safa itu menunda-nunda tugasnya itu?
Ya, jadi saya menunda tugas itu banyak sih yang membuat saya ke distract itu, kayak contohnya media sosial HP itu ya, terutama HP. Terus kalau apa namanya, bosan HP palingan saya nonton drakor di laptop saya gitu. Kalau ada drama-drama bagus itu saya pindah dari HP ke laptop, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya yang ngebuat saya itu ngerjain tugasnya telat mepet itu ya, karena keganggu sama HP itu tadi atau sama drakor. Banyak yang ngebuat saya keganggu tuh sebenarnya di HP, ada media sosial, ada game gitu kan, kayak gitu yang membuat saya tugasnya itu mepet-mepet gitu. Tapi yang lebih sering itu apa kak? Apakah laptopnya ataukah HP-nya itu? Kalau sering HP-nya sih, karena kan laptop cuma sekedar nonton drakor aja kan biasanya di laptop itu. Kalau di HP itu media sosial, game, itu semuanya di HP. Jadi saya lebih sering main HP-nya aja sih daripada laptop. Kalau media sosialnya sendiri tuh Kak Safa sering buka apa nih? Kalau media sosialnya saya sering buka TikTok sih biasanya, karena kan banyak konten yang menarik ya kan di TikTok itu kan, kayak banyak konten-konten baru. Terus kan tiap hari kan ada inovasi-inovasi baru yang ngebuat gak bosen gitu kan. Setiap scroll pasti ada sesuatu yang menarik, itu yang ngebuat tugasnya jadinya kayak entar dulu aja deh, jadinya terlambat ngerjain tugasnya, kayak mepet-mepet deadline gitu. Tapi sebelum Kak Safa ini kan misalnya dapat tugas nih dari dosen, terus habis itu langsung ada pikiran mengerjakan atau entar dulu main HP dulu. Ya kalau dari tugas-tugasannya biasanya kayak entar dulu aja, kita nggak, ya saya jarang banget kayak, kecuali kalau deadline-nya mepet sejam gitu ya misalkan, udah diharuskan ngerjain saat itu juga kan. Tapi kalau kayak misalkan kumpulin besok itu saya pasti nggak langsung ngerjain, saya pasti kayak entar aja dia. Artinya apa? Artinya main HP, medsos, game kayak gitu-gitu, tugasnya ketinggalan gitu. Berarti Kak Safa lebih Iya, tugasnya dibelakangi jadinya. lebih memilih untuk enggak aja gitu, sebentar aja ngerjainnya gitu. Betul, seperti itu sih saya. Kalau biasanya Kak Safa tadi kan bilang kalau misalnya Kak Safa ini lebih sering ke scroll TikTok ya. Scroll TikTok itu kalau saya boleh tahu nih, kurun waktu berapa jam sih Kak kalau misalnya Kakak ini scroll TikTok itu? Tergantung apa ya? Tergantung mood saya sih sebenarnya. Kalau misalkan saya mood TikTok kan itu bisa sampai 6 jam kali. Itu paling lama atau paling sedikit? Enggak tahu, kayaknya paling lama sih ada lebih dari 6 jam. Tapi kan kadang kalau nggak mau TikTok kan tuh saya bukanya bolak-balik di YouTube, di TikTok, di IG gitu. Jadi kalau mungkin biasanya ya waktu bermain media sosial ya itu biasanya dari pulang kuliah sampai malam gitu, malam banget. Habis itu tidur. Jadinya kan saya kan nggak punya waktu buat, jarang ada waktu buat ngurusin kuliah, kerjain tugas gitu. Berarti Kak Safa ini kan nggak ada kegiatan lain selain berkuliah. Terus setelah berkuliah pun itu langsung kayak rebahan, scroll TikTok dalam kurun waktu yang lama. Terus tidur gitu. Terus adakah nih Kak Safa ini kan mepet terus nih, adakah yang benar-benar nggak terselesaikan terus sampai dimarahin dosen atau penilaiannya hancur gitu? Kalau awal tadi saya kan bilang nggak ada ya, tapi kalau saya pikir-pikir lagi kayaknya pernah di dulu itu. Cuma pas waktu itu tuh dosennya nggak semerhatiin itu. Jadinya kayak dosennya pun mungkin belum ngoreksi gitu ya, tapi itu saya itu bener-bener telat banget. Kayak sehari mungkin lebih dari sehari. Iya, itu jadi kayak lewat deadline gitu loh. Tapi ada nggak sih di pikirnya Kak Safa kalau udahlah nggak ngerjain aja biar nilainya buruk, toh aku juga males gitu? Nggak ada sih kayak gitu, kayak apa ya, kalau pasti menilai buruk itu kan nggak mau ya. Saya juga nggak mau sebenarnya dapat nilai buruk, cuma ya karena sering keganggu itu. Sebenarnya nggak ada sih kayak pikiran biar dapat nilai buruk, itu nggak ada, ngerjain itu males karena nilai buruk itu nggak. Sebenarnya kan ada sih ya Kak, tipe-tipe orang yang kayak semisal ya udah saking keganggunya, saking malesnya gitu, udah nggak mau ngerjain lagi, kayak ya udah gitu aja ya. Iya, terus nilainya ya udah nilainya udah terserah aja gitu ya. Iya. Saya nggak gitu sih. Saya itu lebih ke ngerjainnya telat gitu aja, tapi tetap saya kerjain. Dikerjain banget. Iya. Tapi kan ada kan mungkin, tapi saya nggak pernah telat sih kalau masalah gini kayak
diwaktuin terus pas waktunya udah lewat tuh nggak bisa ngirim. Hmm. Nah itu mungkin nggak tahu gitu lagi. Oke, jadi setelah kita tadi berbicara kurang lebih mengenai apa namanya perkuliahannya Kak Syafa, terus kayak Kak Syafa ini sering menunda-nunda tugasnya itu kan. Ini tuh kayak masalah perilakunya Kak Syafa ini. Perilakunya Kak Syafa yang menunda-nunda tugas, perilaku malas yang apa namanya yang membuat tugasnya itu nggak selesai gitu kan. Itu kalau misalnya di pendekatan behavioristik itu ada yang namanya teknik reinforcement. Nah itu nanti saya juga akan menggandengkan tekniknya ini tuh dengan punishment Kak. Jadi ada juga yang menggandengkan dengan self rewards gitu kan. Kalau misalnya pekerjaannya sudah selesai itu dikasih reward untuk dirinya sendiri lah. Tapi kayak saya itu menggunakan punishment. Jadi Kak Syafa ini apa namanya untuk menghilangkan perilakunya Kak Syafa itu tadi itu diberi hukuman gitu Kak, biar perlahan-lahan secara bertahap itu perilakunya Kak Syafa itu nanti akan berkurang perilakunya malasnya gitu. Jadi nanti bisa hukumannya itu bisa berupa Kak Syafa ini menjauhkan diri dari HP-nya Kak Syafa. Jadi kalau misalnya ada tugas nih dari dosen, itu Kak Syafa itu langsung kayak mempunyai pikiran bahwa aku harus menyelesaikan tugas ini gitu. Jadi menjauhkan HP-nya ataupun laptopnya, drakornya yang bisa membuat Kak Syafa ini ke distract gitu. Jadi nanti Kak misalnya mau mengerjakan tugas itu pakai laptop aja gitu. Boleh menggunakan HP tapi kayaknya apa namanya TikToknya atau sosial medianya itu kayak dinonaktifkan aja gitu. Jadi dari pembicaraannya kita dari awal tadi ya, yang Kak Syafa bilang kalau misalnya Kak Syafa itu sering nunda tugas itu ya, apakah ada upaya Kak Syafa untuk membuat apa menghilangkan perilakunya Kak Syafa ini? Upaya saya lakukan dari apa namanya biar nggak itu tadi ya, biar nggak nunda tugas lagi ya. Udah sebenarnya saya sudah kayak mikir nyoba dikit sih kayak upaya buat nggak megang HP lagi, nggak megang laptop lagi. Tapi pasti ada sesuatu yang menarik gitu loh, ada sesuatu yang menarik yang bisa saya lihat. Kayak misalkan saya waktu itu penasaran sama konten ini, itu saya buka TikTok. Terus buka TikTok, nge-scroll terus, lama-lama Ketagihan. iya ketagihan. Terus habis scroll TikTok kayak apalagi ya YouTube gitu. YouTube ada yang bagus, ternyata durasinya lama banget gitu kan. Di YouTube kan lama gak kayak TikTok kan. Jadi ya apa namanya, habis itu ya nonton video YouTube terus sampai berjam-jam biasanya kalau YouTube itu bisa. Terus habis YouTube apa Instagram liatin statusnya orang-orang gitu. Saya banyak banget itu bisa menguras waktu. Iya menguras waktu. Jadi ya kayak gitu sih. Jadi upayanya tuh cuma di pikiran kayak di apa namanya bayangan aja. Iya di bayangan saya saja gitu. Tapi kalau melakukannya itu agak susah gitu. Berarti dari Kak Syafa ini udah ada upaya nih buat kayak mengurangi rasa menunda tugasnya itu kan. Iya sudah ada upaya dan sudah ada keinginan juga sebenarnya. Tapi belum terlaksana. Belum terlaksana dengan baik, kurang terlaksana dengan baik gitu. Jadi itu Kak Syafa, kalau misalnya kita mau melakukan perubahan perilaku dalam diri kita itu pelan-pelan aja, mulai dari yang terkecil, mulai dari kayak berpikir aja kayak misalnya dapat tugas itu mulai cicil dari awal gitu. Jadi nggak langsung kayak harus kerjakan semuanya nih harus selesai, enggak ya. Jadi cicil aja dulu, terus kayak pelan-pelan. Setelah itu kayak udah capek apa namanya hiburan dulu nggak apa-apa, scroll media sosial gitu kan. Setelah itu udah ngerjain lagi, jadi bertahap, jadi nggak langsung kita bruk-kan gitu, kayaknya langsung kayak kita itu ngerasa tertekan sih, enggak sih, iya Kak? Iya sih sebenarnya kayak langsung tugasnya langsung banyakan gitu kan. Kalau misalnya tugasnya langsung kerja dalam satu waktu gitu ya. Sebenarnya kayak langsung dipaksa iya gitu. Maksa diri buat selesai ini tuh semua sih kayak ya gitu, memaksa banget padahal kayak di luar batas kemampuan kadang ya. Nih saya paksain bisa, kadang saya juga ngawur gitu. Ngawur apa ya biasanya kayak sembarangan gitu. Iya sembarangan ngerjainnya, jadi saya nggak tahu, saya nggak bisa ngerjain dengan sepenuh tenaga saya, dengan sepenuh kemampuan saya gitu. Jadi nanti seminggu ke depan itu Kak Syafa itu kayak apa namanya, semisal ya dapat tugas dari dosen, itu Kak Syafa itu mulai langsung nyicil. Jadi Kak Syafa itu kayak
mengurangi media sosialnya Kak Safa, mengurangi main HP-nya Kak Syafa ini tadi, mengurangi nonton-nonton film yang gak jelas itu, mengurangi kegiatan-kegiatan yang seharusnya itu bisa dilakukan untuk kegiatan yang lebih produktif gitu. Punishment kan berarti punishment itu hukuman ya? Iya, hukuman Terus buat Kak Safa hukumannya sendiri. itu bentuknya kayak gimana? Jadi nanti kalau misalnya Kak Safa ini ya mengerjakan, bisa bantuan orang tua, boleh nggak Kak Safa? Kayaknya bisa sih. Nanti Kak Safa bisa bilang ke orang tuanya kalau ibu bapak saya butuh bantuan, kalau misalnya gimana nggak bisa, atau kita lakukan sendiri aja mandiri gitu, nggak usah perlu bantuan orang di rumah gitu. Kalau misalkan kalau sendiri itu gimana, terus kalau minta bantuan orang lain itu gimana bentuknya? Jadi kalau misalnya kita lakukan sendiri tuh Kak Syafa itu menyita HP Kak Syafa sendiri jadi tanpa bantuan orang tua. Kalau misalnya bantuan orang tua itu nanti Kak Syafa itu sebelum mengerjakan tugas itu hanya ditaruh dalam suatu kayak, mama papa saya minta tolong kalau kerja saya tekan di sini, saya mau mengerjakan fokus tugas dulu gitu. Gitu kalau menurut saya sih mending bantuan dari orang tua ya. Gitu ya. Saya sendiri susah kan lepas dari HP. Kalau misalnya ngasih itu tuh entar kalau sudah terlanjur buka HP-nya terus main HP-nya susah buat ngasihnya gitu. Berarti ini kita melibatkan orang tua Kak Syafa. Iya, boleh melibatkan orang tua. Jadi nanti Kak Syafa mencoba teknik ini tuh selama seminggu ke depan gitu. Oh, seminggu ke depan. Jadi nanti selain Kak Syafa itu langsung tugasnya tanpa ditunda, kayak ada tugas nih dari Pak dosen, Bu dosen, langsung berpikiran kayaknya saya cicil mulai dari sekarang gitu kan. Nanti kalau sebelum Kak Syafa mengerjakan tugas, itu HP-nya dititipkan dulu ke orang tuanya gitu. Oh gitu, ya bisa. Bisa Kak Syafa? Bisa. Jadi habis dari sini nanti saya Habis ini saya datang kegiatan ya. Mungkin sampainya di rumah nanti sore, dan kebetulan ini kan saya banyak tugas dari kuliah karena minggu depan saya UAS, jadi banyak proyek-proyek minggu ini gitu. yang nantinya dikumpulkan pas ujian akhir. Jadi ini tuh kayak termasuk termasuk ujian gitu, tugasnya itu termasuk ujian akhir. Mungkin habis ini saya habis aktivitas itu saya pulang, saya siap-siap dulu dan lain sebagainya. Terus saya habis itu ngasih HP-nya ke orang tua atau saya minta tolong orang tua ya buat ngambil HP-nya. Mungkin sebelumnya saya juga mindahin WA dulu ya ke laptop. Kan tadi boleh kan ke laptop ya. Kan penting buat ngabarin teman-teman juga ya. Itu. Tapi saya nggak boleh lihat apapun di laptop, harus harus cuma buat kebutuhan tugas itu tadi ya. Cuman kalau misalnya Kak Syafa nih merasa jenuh, bosan nih, boleh nih kayak di laptopnya itu didengerin musik-musik musik yang slow gitu buat nemenin nugas gitu ya. Boleh kalau biar nggak bosen aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tipenya Kak Syafa kalau bisa ya, mengerjakan tugas sambil nonton film, nggak bisa Kak Syafa. Nggak bisa, saya nggak bisa masih ketinggalan film. Ada nih Kak Syafa jadi kayak mengerjakan tugas sambil nonton film. Saya nggak bisa kayak gitu. Kalau saya tugas itu saya nggak bisa keganggu sama hal yang lain. Musik yang agak keras pun saya nggak bisa. Jadi kayak musik yang bukan yang slow gitu kan ya, bukan kok keras itu bukan volumenya, tapi kayak nadanya gitu-gitu loh, kayak itunya iya itu nggak bisa juga saya sebenarnya. Jadi itu Kak Syafa. Iya. Kayak bilangkan dulu nih masalah, jadi nanti Kak Syafa juga akan terbiasa kalau misalnya meskipun tanpa kita nanti nggak bisa nggak akan utik-utik itu lagi. Utik-utik itu apa? Kayak nggak akan terpengaruh lagi nih sama HP-nya gitu. Kalau mengerjakan tugas. Bisa. Kak Syafa, jadi untuk seminggu ke depan kita mau bertemu lagi atau gimana, atau ya udah progresnya nanti kita kontakkan aja gitu. Kalau itu menyelesaikan ya bebas, kalau saya nanti mungkin kita berhubungan dulu ya di itu. Oh iya, di WA atau jadi nanti kita setelah seminggu ke depan nanti kita kontakkan lagi ya Kak Syafa untuk menanyakan progresnya Kak Syafa ini sampai mana gitu. Ada yang bisa disampaikan lagi Kak Syafa atau cukup di sini untuk konseling kali ini? Mungkin itu saja ya. Di sini saya akan coba mungkin. Oke. Makasih ya Kak Syafa untuk hari ini. Terima kasih juga ya telah membantu saya. Oke, makasih ya Kak Syafa. Ya, terima kasih.